Oke. Bersukacita ya. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi. Amin. Sesuatu pasti terjadi. Siapa yang mengaminkan? Sesuatu pasti terjadi. Ya, karena Allah sedang merendah. Wah, ya, saudara, jangan pernah luput ya kepekaan saudara dari hal ini, bahwa Allah tidak pernah tertidur. Penjaga Israel never sleep. Tidak pernah tertidur. Kau tidur, penjagamu tidak tertidur. Kalau dia ikut tertidur, habis sudah. Ya, sesuatu pasti terjadi. Wah, tadi Pak Lepri di awal bicara ketekunan. Ketekunan itu hanya mungkin kalau ada gairah tuh. Ya. Wah, it's impossible. Sangat tidak mungkin dan sulit dibayangkan orang bisa bertekun tanpa gairah. Coba ya, saya ulang saudara ya. Orang tidak mungkin bertekun ya kalau tidak ada gairah di balik ya sesuatu yang dia tekuni itu. Nah, saudara dan saya harus punya alasan untuk bergairah, bukan? Ya. Banyak dimensi saudara ya yang bicara mengenai kegairahan dalam hidup ya, passionate ya. Dan itu sejatinya ini saudara ya, sejatinya sesuatu yang benar-benar menggerakkan, sesuatu yang benar-benar seperti dinamos gitu, sesuatu yang saudara tahu dinamit ya, yang dipakai untuk menghancurkan ya hal-hal yang sulit secara kekuatan fisik ya. Salah satunya saudara ya, gunung-gunung batu yang ingin dihancurkan itu pakai dinamit gitu. Atau gedung-gedung lama yang memang harus dihancurkan itu pakai dinamit. Jadi ada daya hancur. Ada daya, ada power di situ. Saya dan saudara itu bisa bergairah kalau ada power, kalau ada kekuatan. Apa yang membuat kita bisa bergairah? Harus kita cari itu. Apa itu? Ya. Siapa yang pernah jatuh cinta pada pandangan pertama? Ya, pernah semua lah ya. Ada power tuh, ada kekuatan, ada dorongan gitu. Ya. Atau gini, siapa yang pernah memiliki kekuatan ya, kekuatan atau dorongan atau hasrat ketika berjumpa pertama? Gitu. Saudara bayangkan itu, saudara bayangkan ya, saudara coba punya fantasi itu. Karena sulit sekali ya, saudara dan saya itu bisa memiliki kekuatan ya kalau tidak punya gairah terhadap sesuatu itu. Dan itu harus dibangkitkan di dalam diri kita. Gitu. Dan hal itu yang akan menuntun orang itu memiliki yang namanya ketekunan gitu. Belum lagi nih teman-teman nih, belum lagi gitu ya. Belum lagi kalau apa? Kalau sumber kekuatan yang membangkitkan gairah itu mendapat ujian gitu. Ya. Misalnya saudara tahu LDR kan? Ya. Long distance relationship, ya. Punya relationship jarak jauh gitu. Nah, coba tanya Minarti. Gimana membayangkan itu? Ya, jarak jauh. Betul Minarti? Jarak jauh tuh ya gitu. Harus memiliki lebih satu hal yang memiliki kekuatan untuk membangun relationship itu. Itu masih bisa dilihat saudara ya. Masih bisa ya, dengan teknologi sekarang sudah bisa video call gitu ya.
atau bisa video conference ya, bersama-sama gitu ya. Sudah ada teknologinya. Nah, sekarang Saudara ya sedang memiliki fantasi mengenai pemilik kehidupan, bagaimana caranya untuk memiliki gairah kepada dia? Harus tahu itu caranya. Nah, tadi malam saya sudah sempat sampaikan di akhir ya, bahwa semua yang kita bicarakan tadi itu natural, alami, kasat mata. Saudara video call, kelihatan tuh orang atau tidak kelihatan? Kelihatan, tampak. Kalau dia sudah mulai tutup kamera, kita bilang, open cam. Karena tidak, ya, kita tidak merasakan relationship-nya gitu, ya. Kalau orang udah mulai ya tutup kamera itu kita nggak merasa berinteraksi kan, gitu, ya. Pak, tapi saya open cam dari tadi, nama saya dia nggak disebut-sebut. Oke, satu-satu nanti ya. Teman-teman, ini penting ya, karena tidak mudah tuh. Wah, apalagi musim hujan begini membangkitkan gairah, yang ada adalah membangkitkan nafsu tidur ya. Benar nggak Amanda ya? Susah kan? Musim dingin, banyak hujan ya. Sorry, Sarlina atau Amanda? Panggil Amanda saja ya. Kalau di Jakarta nama Sarlin itu Amanda ya. Jadi teman-teman, ini penting. Yang saya terus kerjakan nih, saudara ya, yang Tuhan terus taruh dalam hati saya itu adalah memprovokasi orang-orang benar supaya memiliki fantasi yang membangkitkan gairah mereka akan terus menanti-nantikan satu pemandangan yang tidak tergantikan satu hari nanti. Makanya bayangan itu, saudara ya, itu saya bisa dapatkan di dalam rancangan damai sejahteranya, yaitu di dalam kitab Wahyu, sehingga saya mencoba sedemikian rupa nih, saudara ya, untuk memberi saudara gambaran bahwa the day will come, hari itu sungguh-sungguh akan datang. Jadi kalau saudara baca Roma 8 ayat 18 bilang, kemuliaan yang kita akan terima itu tidak ada bandingannya dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Kita harus punya fantasi itu, ya kan? Kalau kata-kata itu kita tidak memiliki jauh ke dalam, gitu ya, pemandangan itu, wah, saudara, it's not easy, tidak mudah, wah, tidak mudah. Ya, pasangan orang tua yang masih memiliki anak-anak kecil, saudara ya, anak nangis saja itu menurunkan kekuatan ya KWH Anda itu mungkin 5-10%. Karena itu wah, jeritan yang boleh dibilang perlu untuk ditolong, perlu untuk perhatian gitu ya. Apalagi kalau ada yang sakit, saudara. Wah, saudara perlu extra power. Nah, jalan orang benar itu, saudara ya, itu jalan lurus. Sementara saudara lihat jalan di bumi enggak? Apa? Ya, tikungan ke kiri dan tikungan ke kanan. Berbelok-belok. Ya, sekalipun itu seperti anekdot ya, tapi sesungguhnya itu. Makanya ya, pesan Allah kepada Yosua ya, kalau engkau tidak ke kiri dan ke kanan, katanya ya. Jadi kalau kau tidak berbelok-belok, ya, kalau engkau arahkan pandanganmu lurus ke depan, gitu, tidak mudah, saudara. Ya, di awal materi kita malam hari ini, saya ingin memberikan saudara satu alasan kenapa ini kita harus benar-benar miliki, gitu ya. Cerita-cerita ya mengenai kedalaman-kedalaman firman ini
itu benar-benar harus menjadi cerita tunggal gitu yang di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita semakin hari, ya, kita semakin hari itu mempunyai kegairahan yang semakin semakin menguat, ya, semakin menguat. Karena apa? Karena perjuangan ini tidak mudah, gitu, ya. Secara jasmania saja, saudara, ya, secara jasmania, semua proses metabolisme di tubuh ini mempunyai potensi kemungkinan untuk saudara menjadi apa? Menjadi lemah, gitu, menjadi patah semangat, gitu, sampai kehilangan asa. Dia memiliki kemungkinan itu. It's going to be suffer. Dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi rentan, gitu, saudara. Ya, dia akan menderita, gitu. Keadaannya memang begitu. Dia akan semakin sampai pada kodratnya, gitu, ya. Akan semakin merosot, kata Paulus. Ya. Jadi kita harus memiliki apa? Kekuatan, sumber gairah, ya. Oke? Kita akan mulai dari situ, ya. Wah, hal ini sebenarnya, saudara, ya, di dalam segala hal, gitu, ya, kita perlu yang namanya passion atau gairah, ya. Dan karena gairah itu yang akan membangkitkan kekuatan di dalam kita. Kekuatan itulah yang akan membuat saudara apa? Pada saat ada ujian, saudara bisa tahan uji, gitu. Saudara akan mampu untuk bertekun dalam sesuatu. Ketekunan itu tidak mudah, ya. Cara untuk sampai di garis akhir itu adalah ketekunan. Ya, siapa di sini yang pernah lari maraton atau berenang jarak jauh? Berenang di pantai atau sepedaan, ya, 10 kilometer. Pernah? Kadang-kadang, saudara, kalau saudara ingat, itu di tengah-tengah, ya, atau hampir di ujung, itu kita, wah, ya, loss of power, hampir-hampir seperti kehilangan tenaga. Apa yang membuat kita kembali mengumpulkan tenaga-tenaga yang tersisa? Apa, saudara? Adalah satu apa? Adalah satu fantasi bahwa, wow, ada garis akhir, ada garis finish, kan? Ada finish line. Apalagi, saudara, kalau diberikan satu gimmick, bahwa ada kalung yang namanya finisher, gitu, ya. Orang-orang yang bisa finish di garis, karena tidak semua orang bisa finish. Saudara pernah ikut 10K atau 5K, ya? Ya, lomba lari begitu, ya. Ada kan dikasih apa? Medali, kan? Kasih medali. Tulisannya itu finisher. Paling tidak ini orang finish 10 kilo, gitu. Ya. Ada fantasinya. Ada yang membuat, ada kekuatan yang membawa saudara untuk tersedot seluruh, bahkan kau sudah tidak ada, sisa-sisa sudah dikumpulkan, ya, untuk sampai, ya, dapat, ya, bertahan, ya, sampai garis akhir itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mudah untuk melewati perjalanan ini, ya. Perjalanan ini, walau dalam bara mengukir permata. Perjalanan ini, walau dalam bara mengukir permata. Itu gambarannya. Tadi malam kita ngomong apa? Ya, jejak-jejak, ya, yang kejam via dolorosa. Itu seperti itulah gambarannya, ya. Kalau saudara mau jujur, gitu, ya, wah, ya, memang di dalam bahasa-bahasa lain, ya, terjemahan-terjemahan lepas, ya, terkesan lebih ringan, gitu, ya, saudara, ya, bahwa banyak orang yang menggambarkan bahwa hidup ini itu tidak mudah, ya. Nah, apalagi, saudara, bagi saya dan saudara, ya,
untuk sampai pada garis akhir. Wah, dunia ini, ya nanti kita akan lihat, saudara, dunia ini itu siap menerkam, menerkam. Wah, sedang mencengkeram itu dengan geramnya itu, saudara. Itu keadaannya begitu. Ya, tadi Pastor Lepri di awal udah bilang apa? Ada roh, ya, yang bekerja tuh, ya. Ada roh yang bekerja, ya, yang mencoba untuk apa? Menarik kita, ya, untuk apa? Untuk lepas dari fokus kita, untuk lepas dari arah perjalanan kita. Kita sedang merubah arah hidup ini kepada satu pusat, yaitu pusat kehidupan, dan pusat kehidupan ini dari kendali yang paling tinggi di tahta Allah. Tapi apa, saudara? Ada roh yang bekerja. Ada roh yang bekerja untuk memalingkan kita dari situ. Dan dia tidak tampak gelap, dia tidak tampak seram, dia tidak tampak menakutkan. Dia datang dengan tipuan yang seolah-olah kawan seperjalanan. Nah, itu keadaannya, gitu, ya. Di balik itu semua, saudara, kita harus tahu kebenarannya, ya. Nah, materi kita di dalam puncak rancangan damai sejahtera ini itu akan membawa kita kepada kedalaman mengenai tujuan kita yang sesungguhnya, ya. Kalau saudara ingat, ya, kita sudah sampai kemarin di bahwa seluruh perjalanan yaitu kesudahan, ya, seluruh perjalanan yaitu kesudahan, ya, perjalanan anak-anak Allah dan orang-orang fasik itu ada di dalam gulungan kitab itu, di dalam kitab Wahyu. Jadi bayangkan ini, saudara, ya, ini pewahyuan dari Allah sendiri kepada Kristus, dan di dalam roh, ya, Rasul Yohanes dibawa untuk menyaksikannya dan menuliskannya kepada saya dan saudara. Semua kebenaran ini, saudara, itu akan memberi gambaran kepada saudara mengenai apa? Mengenai akhir dari cerita kehidupan kita. Karena akhir dari kehidupan kita akan memberikan kita satu fantasi ilahi yang kemudian mendorong kita untuk memiliki kekuatan, ya. Karena perjalanan ini tidak mudah, ya. Kecuali kalau apa, saudara? Kalau kita tidak mau untuk mengikuti jejak-jejak Kristus dalam hidup kita, maka wah, kita akan ikut dengan aliran dunia, gitu. Wah, dan kita, saudara, kalau ikut dalam aliran dunia, saudara, sooner or later, cepat atau lambat, kita masuk ke dalam jurang. Ke dalam jurang, ya. Dan jurang itu namanya apa, saudara? Jurang maut, saudara. Di dalamnya ada apa, saudara? Ada maut, ada thanatos, diterjemahkan penyakit, diterjemahkan sampar, diterjemahkan kematian. Dan di dalam maut itu ada kerajaan maut, Hades. Wah, ngeri, saudara. Di dalam jurang itu ada maut, dan di dalam maut itu ada kerajaan maut. Malam hari ini, ya, saudara, ya, saya coba untuk pelan, ya. Saya coba untuk pelan. Bahkan saya cenderung untuk mengulang-ulang. Dan teman-teman, kalau di tengah-tengah saya menyampaikan materi, kalau ada pertanyaan langsung bisa di chat. Dan kalau saya sampai nggak baca, Pastor Lepi tolong ingatkan bahwa ada pertanyaan di kolom chat, ya, supaya ingat, ya, fokus saya, ya, yang ditaruh oleh Roh Kudus dalam hati saya itu adalah, ya, saya selalu angkat Roma 8 ayat 18 itu, ya, saudara, ya, bahwa kemuliaan, ya, yang akan kita dapatkan kelak itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini.
Kita harus punya konteks mengenai itu. Seperti apa hebatnya kemuliaan itu. Dan ini kalau saudara lihat ya gambaran itu, ya, bahwa kemuliaan ini, wah, tidak akan sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Ini kaitannya dengan bahwa rancangan Allah untuk anak-anak Allah, yaitu yang ada pada Allah mengenai kamu, katanya, yaitu rancangan damai sejahtera, itu tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan rancangan kecelakaan. Dan ini rancangan kecelakaan punya nama. Namanya apa? Murka Allah di atasnya. Ya. Dan firman Allah berkata, kamu tidak, ya, kamu dipanggil bukan untuk apa? Untuk mendapat murka Allah, tetapi untuk diselamatkan oleh apa? Oleh karya Kristus. Nah, ini yang kita akan lihat, saudara, ya, di dalam cerita ini, di dalam kebenaran ini, ya. Nah, saya gambarkan dengan singkat, kan, melalui ini, ya, bahwa di dalam gulungan kitab itu, ya, saudara ingat, di dalam gulungan kitab itu digambarkan dengan 7 meterai. Dan meterai ini, ya, menggambarkan seluruh peristiwa. Nih, seluruh peristiwa. Bagaimana penebusan, ya, dan kesudahan, ya, penebusan dari anak-anak Allah, dan juga apa? Kesudahan dari orang-orang yang menolak penebusan itu. Dan dunia tempat kita ini, bagaimana kesudahannya? Karena apa? Setelah itu, anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang ditebus olehnya, ini akan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Nah, ini terkandung di dalam 7 meterai ini, saudara, ya. Ada 7 meterai, dan kemudian di meterai yang ke-7, ingat, ya, saudara, ya, ada 7 sangkakala, dan di sangkakala ke-7 ada 7 cawan murka. Saudara akan perhatikan, karena ada satu peristiwa yang luar biasa yang kita akan pingin tahu, kan, yaitu apa, saudara? Kapan, ya? Kapan pengangkatan anak-anak Allah itu terjadi? Kapan pesta perkawinan anak domba itu terjadi? Nah, tetapi sebelumnya itu kita sudah belajar, kan, mengenai meterai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi malam hari ini saya akan ulas sedikit di sini. Baru kita masuk ke dalam meterai ke-5 dan ke-6. Karena ke-5 dan ke-6 ini, saudara, itu sebenarnya saudara akan sudah mendapatkan gambaran mengenai keseluruhan apa yang akan terjadi di sini, ya. Oke. Nah, ya. Kita sudah belajar bersama, kan, kuda putih, ya. Bicara mengenai meterai pertama. Ketika apa? Injil kerajaan itu bergerak ke seluruh dunia, dan gerejanya, ya, Kristus, ya, memanggil gerejanya, ya, untuk umatnya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi pembawa kabar berita Injil itu, memproklamasikan firman ke seluruh dunia. Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Kuda putih dari sini berangkat, ya. Yesus naik ke surga, tetapi sebelum naik ke surga dia katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Ada penunggang kuda putih, ya. Penunggang kuda putih, mereka lah yang disebut anak-anak Allah, gerejanya, orang-orang percaya, orang-orang benar, ya, yang akan pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Ada peperangan, ya. Kemudian ada kuda merah. Kuda merah. Ketika Injil itu diberitakan, apa yang terjadi? Oh, tidak semua orang dapat menerimanya demikian saja. Karena dia akan ketemu dengan yang namanya apa? Pertentangan, ya. Di sana ada peperangan, ya. Akan ada darah tercurah di situ, ya. Oke. Saudara bisa ingat-ingat kembali apa yang kita sudah pelajari, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maksudnya apa? Ada konflik. Ketika Injil sampai, maka dia akan bertemu dengan apa? Penolakan, gitu ya. Maka dikatakan kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya. Penunggang kuda merah ini, ya, memang tidak punya nama, ya, tapi dipersonifikasi sebagai kejahatan yang melawan Allah, melawan firman Allah, ya. Dimanapun ia masuk, lenyaplah damai sejahtera. Matius 10:36. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Ketika Injil ini disampaikan, wah, luar biasa, penolakan itu terjadi, saudara, ya. Kemudian apa? Kuda hitam. Nah, ya, bukan berhenti hanya pada konflik, tetapi dari bumi ini, itu muncul keadaan yang lain, yaitu apa? Keadaan di mana orang-orang akan dibawa kepada pilihan-pilihan yang tidak mudah, ya. Kuda hitam ini bicara mengenai kelaparan, ya. Keadaannya tidak mudah untuk kemudian tetap teguh dan setia, ya, untuk untuk hidup di dalam Injil yang sudah sampai, ya, yang sudah menguasai diri. Tidak mudah, ya. Banyak keadaan yang bisa membuat anak-anak Tuhan ini kembali harus memilih di dalam hidupnya, ya. Dan itu tidak berhenti secara hanya biasa, gitu ya. Karena terjadi dengan luar biasa sampai dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Benar-benar dipaksa oleh keadaan, ya. Sampai orang harus diuji imannya, gitu ya. Sampai orang bisa merasa khawatir dalam hidupnya, ya. Tapi ada suara, ya, jangan rusakkan yang ada minyak dan anggur. Saudara, kalau tidak memiliki kekuatan di dalam penebusan darah Kristus dan tidak memiliki kekuatan di dalam pengurapan oleh Roh Kudus, wah, itu tidak ada jalan lain untuk bertahan, ya. Nah, kemudian kita langsung saja, ya, saudara, ya, ada dan di akhir kuda ini, saudara, ya, ilustrasi gambaran kuda ini itu sampai memuncak, ya, memuncak. Sebenarnya dalam terjemahan aslinya itu kuda warna pucat, warna orang mati, bicara Thanatos, gitu. Ya, hijau kuning digambarkan di sini, ya. Penunggangnya disebut maut dan kerajaan maut mengikutinya. Wah, melambangkan maut, saudara. Sampai dibawa ke keadaan yang demikian. Ya. Ini hampir puncak sih sebenarnya, ya. Ini hampir puncak, ya. Jadi Injil akan diperhadapkan dengan maut, saudara. Nah, ya, diterjemahkan Thanatos, yang bisa diterjemahkan juga penyakit, ya, apapun, saudara, ya, kelaparan, ya. Bahkan di sini disebut, yang menarik di sini, saudara, ya, diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Nah, saudara, di sini udah mulai. Di kuda keempat ini, saudara, ya, itu ilustrasinya sudah dibawa kepada pembinasaan bumi 1/4. Apa yang 1/4 itu 25%, ya. Dan harus mati, ya, 25%. Jadi kalau kita akhir-akhir ini melihat keadaan-keadaan yang banyak yang meninggal, wah, belum ada apa-apanya, saudara. Saudara tidak akan kaget. Saya nggak pernah kaget. Apalagi saya udah baca ini berkali-kali. Ini kuda, ya, materai keempat, kuda hijau kuning, bicara kepada maut. Penunggangnya namanya, ya, kerajaan maut, Hades, ya. Ya. Itu diberi kuasa untuk membunuh 1/4 bumi. Sudah terjadi belum? Belum. Kita akan melihat keadaan itu. Kita nih belum diangkat dalam keadaan itu. Kita akan lihat dengan dengan mata kepala sendiri, gitu ya. Kita akan lihat itu. Tapi engkau tidak akan kaget karena engkau dikasih tahu bahwa itu akan terjadi. Ya. Itu gunanya kebenaran itu.
Kebenaran itu sampai Yesus bilang begini nih ya. Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus. Jadi dia bilang begitu. Saudara perhatikan kata-kata itu kan. Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Aku mengatakan semuanya ini kepada kamu, ya. Supaya apa katanya? Supaya damai sejahteramu itu penuh. Ya. Jadi dia tahu bahwa kamu akan melewati penganiayaan. Dia tahu supaya kita tetap ada di dalam damai sejahteranya. Dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang seperti apa? Hanya Tuhan yang paling mengerti. Kita tahu gitu kan? Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Jadi paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Sehingga dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dia tahu jalan itu, dan jalan itu namanya Via Dolorosa. Jalan salib. Tadi malam teman-teman dari Kupang bilang peristiwa iman. Maksudnya peristiwa iman apa? Ujian terhadap iman. Ya, apakah kau masih tetap kokoh dalam keadaan-keadaan seperti itu? Ya, sebenarnya ya mohon maaf ya, di dalam konteks kebenaran seperti ini kita memang harus kemudian naik level. Kita harus seperti Abraham. Ya. Ya, betul tidak? Iman kita seperti iman Abraham. Imannya Abraham itu apa, Saudara? Kejadian 22 kalau tidak salah, ayat 2 kan? Di sana dikatakan anakmu yang kau kasih. Apa Keluaran ya? Saya lupa ya. Keluaran 2 ya. Keluaran 22 ayat 2 ya. Atau Kejadian 22 ayat 2 ya. Anakmu yang kau kasih. Ku kasih, korbankan. Jadi konteks itu memang konteks. Ya, jadi para teman-teman Kupang waktu bilang itu peristiwa iman. Itu peristiwa Abraham itu. Betul sekali itu peristiwa iman. Karena iman kita sedang diuji. Ya. Ya, Saudara, Tuhan yang tahu, ya. Tuhan yang tahu, yang paling mengerti ya jalan hidup anak-anaknya. Ya, makanya rancangan damai sejahtera ini memang perlu kita benar-benar pahami bahwa damai sejahtera itu adalah damai sejahtera seperti yang Allah desain gitu. Dan desainnya itu ada di mana? Di dalam kebenaran firman. Tidak ada di tempat lain. Saya dan saudara sekuat-kuatnya punya perasaan yang rentan, fragile, mudah pecah. Ya, sekuat-kuatnya, ya, setegar-tegarnya pria, air mata itu menetes itu. Ya. Ada keadaan-keadaan di mana dia bisa hancur gitu. Ya, secara alami, secara natural keadaannya seperti itu. Ya. Memang hanya ada di dalam keadaan supranatural. Ya. Yang melampaui akal. Yang apa itu yang melampaui akal? Yaitu apa? Yaitu damai sejahtera yang memerintah di dalam hati. Yaitu ketika perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Itulah keadaan yang supernatural. Melampaui akal. Kebenaran itu, saudara, itu bukan tulisan hitam di sebuah Alkitab yang saudara punya. Atau catatan elektronik di dalam gadget. No, it's a powerful. Bahkan bukan hanya perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Dia bergerak. Kau tidur, penjagamu tidak tidur. Israel selalu terus dijaga. Israel rohani seperti saya dan saudara. Tidak pernah beranjak mata Tuhan dari engkau dan saya. Karena dia tahu, the way we go, jalan yang kita lewati ini tidak mudah. Dia melewatinya. Ya. Makanya dia katakan, dunia akan membenci kamu, tapi jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia. Dia bilang begitu kan? I have overcome the world.
Dan inilah yang mengalahkan dunia. Apa katanya? Iman orang percaya. Imannya loh yang mengalahkan dunia. Bukan kekuatan fisikmu yang mengalahkan dunia. Bukan filsafat yang ada dalam pikiranmu yang mengalahkan dunia. Iman kita yang bisa mengalahkan dunia. Tapi iman dari mana Bapak Ibu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari mana iman itu? Timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Nggak ada catatan lain. Nggak ada cara lain. Mari kita sama-sama praktekkan. Ya, hari akan berganti hari. Besok kita akan hadapi. Ya, entah fajar menyingsing atau tidak. Kelabu atau terang di langit biru. Tapi saudara tahu nggak? Kalau saudara punya kebenaran firman di dalam engkau, maka engkau akan berkata, apapun yang terjadi bersama Yesus, aku akan jalani. That's the answer. Jadi kita harus menemukan jawaban itu di dalam Tuhan, yaitu apa? Yaitu kerajaannya dan kebenarannya. Di sana kita harus temukan itu. Ketika kau tahu cerita ini, saudara, wow, sejak Injil itu berangkat dari loteng tinggi di Yerusalem ke Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, wah, maka penyingkapan setiap materai, kedua, ketiga, keempat, wah, luar biasa ya. Luar biasa. Pertama, dengan perselisihan, pertengkaran, bahkan darah kuda merah. Ketemu tak berhenti di situ. Dilawan dengan semua keadaan di sekeliling kita. Wah, kekurangan. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Engkau dipaksa untuk meninggalkan imanmu. Kelaparan, fisik, ya. Ya, bahkan sampai kepada hijau kuning pucat, gambaran kematian. Thanatos bisa diterjemahkan penyakit, sampar, pembunuhan. Bahkan di situ dibilang 1/4 dunia diberi kuasa kepadanya, ya, maut dan kerajaan maut ini untuk membunuh. Kau diperhadapkan dengan jalan itu. Sebenarnya apa? Sebenarnya, di balik untuk menguji iman orang-orang benar. Sebenarnya inilah panggilan kepada semua orang. Untuk yang Allah Bapa dengan penuh kasih kepada dunia. Hai kamu, berbaliklah dari jalanmu dan bertobatlah. Karena Allah tidak mau menghendaki ada yang binasa. Tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini berita pengembalaan. Kalau saudara melihat materai-materai ini dibuka. Sesungguhnya ini adalah pengembalaan kepada dunia. Mau katakan, berbaliklah dan bertobatlah. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi saudara tahu, inilah kebenaran. Allah tahu persis. From the beginning into the end. Alpha, Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi. Di dalam kekekalannya dia memiliki kesadaran. Dan dia dengan segala kerelaannya. Dia harus menyatakan kepada kita. Dan kepada engkau dan saya yang mengerti kebenaran ini. Engkau akan kuat di dalam jalan itu. Karena perjalanan ini penuh dengan bara. Ya, tetapi ini mengukir permata. Walau dalam bara, pasti mengukir permata. Ya, saudara, sampai di ujung ini. Ya, ingat ya, kuda keempat. Pucat warna hijau kuning. Bicara mengenai Thanatos. Bicara mengenai maut dan kerajaan maut. Thanatos dan Hades. Bicara mengenai sesuatu yang sampai-sampai menakutkan. Dan saudara tahu nggak, saudara? Ketika materai kelima dibuka, saudara akan memiliki pandangan atau esensi lain di sini. Ketika materai kelima itu dibuka. Materai kelima ini memiliki dimensi yang totally tidak nyambung nih dengan 4 materai ini. Bahkan seolah-olah itu paralel nih, saudara. Tapi ini akan menjadi biang keladi ini, saudara. Ini akan menjadi, saudara ingat ya, ada rancangan Allah mengenai engkau dan saya yang ada pada dia, yaitu rancangan damai sejahtera. Tetapi di balik itu ada rancangan kecelakaan, the thoughts of evil. Dan kita sampai sejauh ini, ketika kita mengenal kebenaran, kita tahu bahwa rancangan kecelakaan itu adalah murkahnya Allah. Nah, saudara,
ikuti ini, ya. Saya berdoa Roh Kudus membukakannya di dalam hatimu bahwa murka ini, saudara, murka Allah ini, itu kaitannya langsung dengan seruan orang-orang kudus. Wah, ini saudara harus menangkapnya seolah-olah seperti pembalasan, tapi tidak. Ya, tetapi sangat terkait dalam satu konteks. Nah, mari kita lihat ya di meterai yang kelima. Ya, apa yang pertanyaan Pak? Iya, oke. Di kolom chat, di mana siapa yang baru bertanya? Chat ketiga dari bawah. Oke, hal apa yang dilakukan untuk mengikut Tuhan dan meterai kuda putih itu tanda membawa anak manusia ke surga? Hal apa yang dilakukan untuk mengikut Tuhan, ya, dan meterai kuda putih tanda membawa anak manusia ke surga? Oke, kuda putih itu, ya, itu adalah gambaran mengenai Injil, kabar baik yang digerakkan oleh setiap gereja, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi Asti kalau tahu Matius 28 ayat 19-20, ya. Oke, tahu itu ya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan baptislah mereka, ya. Ya. Dalam nama Bapa, dan ajarlah mereka, ya, ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu, begitu ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadi dari loteng Yerusalem itu, setelah para rasul itu dipenuhi Roh Kudus, mereka jadi berani. Saudara bisa, wah ini menarik ya, nyambung tuh. Mereka jadi berani gitu. Berani itu maksudnya apa? Berani tanpa pikir mengenai nyawa mereka, gitu. Itu jauh banget dengan cara pandang mereka sebelumnya. Mereka bilang, jangan kau pergi disalibkan ke Yerusalem, karena engkau harus melepaskan kami dari cengkraman orang-orang Romawi. Kami harus kami harus keluar dari keadaan ekonomi kami yang seperti orang-orang biasa seperti sekarang ini. Keadaan orang-orang yang di dalam tekanan oleh pemerintah Romawi waktu itu, ya. Mereka ingin dilepaskan dari keadaan fisik, secara fisik, ya. Ini totally berbeda. Mereka bahkan satu visi dengan Kristus, guru agung mereka itu, ya. Setelah mereka dapat pencurahan Roh Kudus, ya. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Allah? Kita adalah pembawa kabar Injil kerajaan itu sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, ada pertanyaan di sini mungkin, ya. Menurut saudara, apakah Injil itu sudah diberitakan sampai ke ujung bumi? Belum. Belum, ya. Nah, sebenarnya nih ya, teman-teman, ya, bahkan sebelum Paulus selesai menulis, ya, suratnya ini, ya, itu dia sudah bilang bahwa Injil ini itu sudah sampai ke ujung bumi. Bukan Paulus, Petrus, saudara. Nah, coba kita, ya, saya lupa ayatnya, ya, tapi nanti kalau saya ingat, ya, saya akan kasih tahu, ya. Jadi konteksnya itu, ini juga baru pertama kali saya dapat nih, saudara, bahwa rupanya Injil itu, ya, itu sudah sampai ke ujung bumi. Jadi dia bilang dalam ayat itu bahwa Injil ini sudah sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi ini boleh dibilang nih, ya, meterai pertama ini itu sudah selesai. Makanya yang terjadi sekarang itu, ya,
banyak konflik itu adalah ketika Injil ini bertemu dengan setiap orang ya, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam komunitas, ya, di dalam perkumpulan yang lebih besar, maka disebut bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Injil ini nyampe nih, sekarang udah jadi pertentangan. Ini udah membawa pertumpahan darah. Saya mau bawa ke situ tuh. Sudah menjadi pertentangan, pertumpahan darah. Di meterai yang kelima ini, saudara lihat, gambarannya itu ada mesbah di atas gitu. Kemudian di bawah itu darah. Ya, ini gambaran yang pasti sangat terbatas. Ya. Gambaran di bawah itu darah. Di materi kelima itu dikatakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka materi yang kelima, saudara lihat, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Saudara lihat ya, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Kira-kira hubungannya kemana tadi? Kuda hitam tadi. Ya? Kuda hitam ya. Kematian. Kuda hitam itu kelaparan. Kuda merah. Merah, ya. Merah, ya. Nah itu, dia akan ketemu itu. Jadi mulai dari situ itu, dia ketemu. Nah, ya. Jadi kalau kita melihat keadaan-keadaan sekarang, enggak. Nih, saudara ya. Saya lupa ayatnya di mana, tapi dikatakan begini. Ya, kepada orang-orang yang memang ya nyawanya itu harus dibunuh karena Injil, ya, harus mati karena Injil, gitu. Memang begitu. Jadi dia akan diberikan karunia untuk itu. Jadi saudara nggak perlu takut, karena saudara akan diberi karunia untuk itu. Ya, yang katanya gini, yang ditentukan mati dengan pedang akan mati dengan pedang. Ya. Dan saudara tidak perlu takut karena saudara akan diberi kekuatan. Saudara sudah melihat Stefanus dirajam batu dan dia dengan muka bersukacita memandang sang anak Allah, katanya ya, duduk di atas tahtanya. Ya, itu ya. Dan banyak kesaksian-kesaksian iman yang kita sudah lihat kan gitu ya. Nah, dikatakan jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Nah, ini mulai kan saudara ya. Jadi sebenarnya materi kelima ini paralel nih. Paralel dengan keempat materi mengenai apa? Ya, mengenai apa? Simbol kuda itu, saudara. Ini paralel, tapi dia mulainya dari materi yang kedua, ya. Oleh karena apa katanya, saudara? Nah, ini yang saya sering bilang, oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kalau kita bicara oleh karena firman Allah, kira-kira di dalam diri kita apa yang menjadi firman Allah dalam diri kita? Firman Allah dalam diri kita jadi oke, yang ngomong Mira udah bilang iman, ya. Oke, saya baca di mulut saya ya. Iman, ya. Betul kan? Ini jadi kenapa mereka dibunuh? Karena imannya. Menarik ya. Dan oleh karena apa? Kesaksian imannya itu. Kesaksian yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Firman Allah ini. Iman dan kesaksiannya. Jadi orang ini dibunuh bukan karena apa ya? Bukan karena yang lain-lain ya. Gitu ya. Bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena teledor, bukan karena cari benang kusut sendiri, bukan ya. Karena apa? Karena iman dan kesaksian imannya itu. Oke? Kita lanjut ya. Dan mereka berseru. Nah, ini mulai nih. Jadi saya bilang tadi ya,
murka Allah, yaitu rancangan kecelakaan ini, menarik sekali saudara. Injil diberitakan, ketemu konflik, jadi kuda merah, jadi darah. Kemudian darah itu muncul di sini, di yang kelima. Dan kemudian ini berseru. Dia berseru darah ini. Nah makanya dilihat ya, saya kasih gambaran orang yang angkat tangan gitu ya. Mereka berseru dengan suara nyaring. Dia bilang apa? Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar kepada Allah, dia berseru, yang ada di atas tahta ini nih ya. Kan dibilang di sini nih saudara ya, di bawah mesbah, ya. Bicara mengenai mesbah itu bicara mengenai tahta ya, tahta Allah ya. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi ya penguasa yang benar dan kudus dan benar yang ada di mesbah ya. Dan jiwa ini ada di bawah mesbah. Saya jelaskan sedikit di situ ya. Saudara harus punya tugas. Saya bergairah dengan tahu kebenaran ini. Saya bergairah. Punya banyak cerita mengenai itu ya, saudara ya. Saudara masih ingat Firdaus di mana? Di langit tingkat ketiga kan? Nah, ya. Di atas Firdaus itu ada tingkat-tingkat kan? Ya, ada tingkat-tingkat. Dan sudah pasti tingkat paling atas itu adalah tahtanya Allah. Karena kemudian dibilang, saudara ingat di Wahyu 21 dibilang, dan dari surga ya Allah turun. Nah, jadi memang dia dari atas. Ya. Dan itu sudah pasti surga yang itu sudah jadi hari ini karena di sanalah Allah memerintah. Tetapi ketika Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke sana. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu juga surga. Belum selesai. Karena kuncinya kalau sudah selesai, dia akan datang kembali. Amin. Nah, saudara catat satu hal malam hari ini. Oh, rupanya Injil itu sudah sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan datang kembali, udah nggak nunggu Injil sampai datang. Karena nanti saya kasih cari ayatnya. Saya lupa ayatnya, seharusnya naruh di sini ya. Bahwa Petrus, mudah-mudahan saya tidak salah ya, yang katakan bahwa Injil ini sudah sampai ke ujung bumi, ya, sudah sampai ke seluruh dunia. Ya, satu lagi ya, saudara. Nanti kita akan bicara mengenai ya sedikit lagi di bawah ya, sedikit nanti kita. Karena ada 3 hal kan. Apakah Injil sudah sampai ke ujung bumi? Kan dibilang, maka tibalah kesudahannya. 1. Yang kedua, kalau genap jumlah orang-orang ya, orang-orang kudus ya yang mati. Ya, nah ini apakah sudah nih? Apakah sudah? Kita akan juga dapat jawaban nanti itu mengenai itu. Yang ketiga, apakah tempat bagi kau dan saya menurut Yohanes 14 sudah selesai? Dan sejauh ini yang saya lihat, rupanya ini yang jadi masalah. Belum selesai ini. Ya, belum selesai, sehingga Kristus belum datang kembali. Ya, kalau itu sudah selesai, dia akan datang kembali. Haleluya. Waktu yang kita tunggu-tunggu, ya. Oke, jadi teman-teman, ya, ada seruan dari jiwa-jiwa yang telah dibunuh di bawah mesbah, ya. Jadi ada Allah di atas dan ada jiwa-jiwa di bawah. Ini saudara udah harus punya fantasi. Ya, kebayang ya, saudara mati. Ya, Wahyu 14 ayat 13 ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Sungguh kata roh, ya. Sungguh kata roh, ya. Mereka akan beristirahat, ya. Mereka ada dari apa? Dari jeripaya mereka dan perbuatan mereka akan menyertainya. Mereka beristirahat. Ini siapa yang dimaksud beristirahat di sini? Ini nih jiwa-jiwa yang telah dibunuh, nih, ya. Nah, nanti kita akan bahas ini. Yang telah dibunuh itu apakah martir maksudnya ya? Siapa itu sebenarnya? Nah, ini ya. Oke. Karena di situ tadi ada kan? Karena apa katanya? Oleh karena apa? Oleh karena firman Allah, oleh karena iman. Dan oleh karena apa? Kesaksian mengenai iman. Jadi ada 2. Oleh karena iman dan oleh kesaksian karena iman. Ya. Mereka ini adalah jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah itu. Ya. Itu satu konteks, saudara simpan itu karena ini itu akan
sangat terkait dengan apa? Ini sangat terkait dengan kesudahan penebusan orang-orang kudus. Itu satu hal. Ini adalah rancangan damai sejahtera. Jadi apa rancangan damai sejahtera mengenai orang-orang yang mati di dalam Tuhan? Mereka akan beristirahat di dalam Firdaus, dan perbuatan mereka menyertai mereka. Mereka akan ada di bawah mesbah, persis di bawah tahtanya Allah. Apa nggak damai sejahtera rancangan itu? Apa Paulus salah mengatakan kemuliaan yang engkau akan dapatkan kelak itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan sekarang ini? Ya, memang akan ada puncak kemuliaan, tapi ada kemuliaan yang semakin besar. Bahkan kebayang ya, kemuliaan yang semakin besar ini bahkan dapat kita nikmati pada saat di dalam dunia orang mati pun kita nikmati tuh kemuliaan itu. Apa buktinya? Mereka ada di bawah mesbah, ada di bawah tahta Allah. Mari kita baca ayat 1 dulu sebelum kita lanjut ya. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara, di dalam Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 ini materi yang ke-7. Kita baru ada di materi yang ke-5. Tapi sangat dekat kan? 5 dan 7. Saya cerita ini karena konteks di 5 ini tiba-tiba muncul di 7. Ya, karena memang karena memang dia punya rangkaian. Saya ulang, dia memang punya rangkaian yang memang berkesinambungan untuk sampai di situ. Kalau saudara ingat tadi, kata murka itu memang punya rangkaian. Ya. Materi yang ke-7, ya, sepintas kita lompat ke sini supaya kita ada gambaran. Dan ketika anak domba itu membuka materi yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam lamanya. Saudara bayangkan, setengah jam sunyi senyap surga. Di sini apa yang terjadi, saudara? Di sini bukan tidak ada apa-apa yang terjadi. Bukan. Tapi seluruh surga bengong. Makhluk-makhluk surga itu terperangah gitu. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Karena murka Allah sedang terjadi. Murka Allah itu, di dalam cawan murka itu, tumpah ke bumi. Dan terjadi hari penghakiman itu. Sehingga surga itu sunyi senyap. Menonton kejadian itu. Wah, itu sudah... Wah, saya kayaknya sudah bisa jadi sutradara untuk lihat ini. Sudah bagus sekali nih cerita ini. Wah, luar biasa. Ya, ini nih, sunyi senyaplah surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Bukan tidak terjadi kejadian apa-apa. Justru sebaliknya. Penghakiman yang dicerita mulai nih ya. Seruan jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah ini kepada ke tahta Allah. Itu mulai itu mendapat respon nih, saudara. Di sini nih ya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat. Wah, ini. Jadi di materi ke-7 itu kelihatan ke-7 malaikat. Untuk apa? Pasti ada yang bisa jawab ya. Untuk apa nih ke-7 malaikat ini? Untuk tiup 7 sangkakala. Ya, ada di materi ke-7 kan? Lalu aku melihat ke-7 malaikat. Karena ada hubungannya dengan 7 sangkakala yang akan terjadi di dalam materi ke-7. Maka datanglah seorang malaikat lain. Malaikat lain di luar yang 7. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah. Saudara ingat kata mesbah tadi? Oke, tahta Allah, di bawahnya ada apa? Jiwa-jiwa yang mati. Karena apa? Iman dan kesaksian iman. Ingat ya? Jadi saudara, hari ini kalau kita bicara nih ya, kita hidup dalam pertandingan iman. Saudara jangan kira itu sembarangan. Orang yang sampai garis akhir di pertandingan iman, itu ada di bawah mesbah jiwanya. Dan jiwanya itu apa yang dikerjain? Mari kita lanjut. Saudara jangan kemana-mana. Fokus perhatian di sini. Ya, kalau saudara lose fokus, saudara hilang. Roh Kudus sedang bekerja. Ya, percaya. Ya, saudara lihat.
malaikat lain ini ia pergi ke dekat mezbah yang tadi dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberi banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Jadi seruan yang dari bawah dibilang tadi ya, maka berserulah mereka. Itu seruan mereka itu doa. Naik ke atas mezbah. Dan di atas mezbah emas itu di hadapan tahta Allah. Jadi ada doa orang-orang kudus, saudara kita kalau kita lanjutin ya. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus. Jadi ada malaikat lain pergi ke mezbah itu ya. Untuk urus apa? Urus seruan orang. Nah, jadi kita balik dulu ke sini ya. Wah, ini saudara, kalau saudara tahu ini, saya bilang, saya ingin melihat peristiwa ini suatu hari nanti. Ini saudara ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Siapa itu? Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena iman dan karena kesaksian iman mereka. Itu di bawah mezbah. Ya. Mereka berseru. Mereka berseru. Ke atas mezbah. Mereka berseru. Kita balik ke sini. Ya, di belakangnya. Oke. Nah, di malaikat lain ini dia pergi ke mezbah itu dengan pedupaan emas, ya, pedupaan. Jadi seperti cawan, dan kepada mereka diberikan banyak kemenyan. Kemenyan ini dari mana? Allah beri mereka kemenyan. Buat apa kemenyan? Ini kan, buat apa kemenyan? Kemenyan atau apa, saudara? Harum-haruman. Ya. Kemenyan itu harum. Kenapa dikasih kemenyan? Mari kita baca. Dipersembahkan bersama dengan, ini kemenyan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ya, yang kemenyan yang ada di atas mezbah di hadapan Allah. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. Jadi asap itu pasti naik ke atas kan? Gambaran seruan tadi. Seruan. Ya, bersama dengan kemenyan yang dari Allah. Bersama dengan doa orang kudus dari tangan, nah saudara lihat nih, dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Jadi maka naiklah asap kemenyan bersama. Jadi seruan orang-orang kudus naik gitu ya. Berapa lama lagi kah? Katanya begitu kan? Nah, nanti kita lanjut mengenai kata-kata itu. Jadi ada seruan, berapa lama lagi kah? Itu ada doa, ada seruan. Bentuknya seperti asap dan dikasih kemenyan. Oleh apa? Kenapa kemenyan? Karena apa? Setiap doa saya dan saudara itu tidak luput dari apa? Luput dari cacat dan celah. Engkau pasti di dalamnya ada hal-hal yang menyangkut mengenai motif diri, ya, motivasi pribadi. Itu tidak bisa sampai di hadapan Allah. Maka kemenyan ini ditaruh di atasnya, dan kemenyan ini dari surga melalui malaikat ini untuk ditaruh bersama-sama dengan doa orang-orang supaya berbau harum di hadapan Allah. Saudara lihat di ayat 8. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Pedupaan yang ini tadi, pedupaan emas. Mengisinya dengan apa? Api dari mezbah. Api yang ada di mezbah. Saudara lihat ya. Dan apa saudara? Melemparkannya ke bumi. Saudara ingat, doa orang-orang kudus. Seruan itu seperti asap, ya, itu naik, dikasih kemenyan supaya harum di hadapan Allah. Dan apa katanya? Itu dikasih api di atas mezbah dan dilemparkan ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, teman-teman, nanti di materi ke-6, wah, itu akan muncul itu. Itulah permulaan murka Allah itu. Saudara bisa bayangkan sekarang ya. Jadi ketika dikatakan Allah murka, itu dari mana itu? Itu dari pedupaan emas yang dikasih api dilemparkan ke bumi. Dan itu dari mana itu? Dari doa seruan orang-orang kudus yang ada di bawah mezbah. Yang malaikat kasih kemenyan supaya berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk kemudian itu yang ada di atas pedupaan emas itu dilemparkan ke bumi. Itu murka. Kebayang nggak tuh cerita begitu, saudara? Jadi, mari kita lanjut dulu ya, supaya
Sebelum kita ketemu ininya ya. Seruannya apa? Isi doanya apa sih? Kok bisa begitu? Berapa lama lagi, ya penguasa kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi dan kepada mereka masing-masing. Nah ini ya, berapa lama lagi kah, ya penguasa kudus dan benar, engkau Allah tidak membalas, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang di bumi. Dan jadi ini yang memicu murka Allah itu. Ya. Nah, di bagian selanjutnya langsung konteksnya ya. Jadi kalau saudara lihat ini, cerita ini, ada jiwa di bawah mezbah punya dua arti. Punya dua arti ya. Pertama apa? Mengenai murka karena seruan itu. Ya. Kita lihat di materi ke-7, karena 7 sangkakala itu memang hari penghakiman itu, ya. Tetapi di balik itu ada di ayat 11, dan kepada mereka masing-masing, kepada jiwa-jiwa ini. Saudara lihat ya, rancangan damai sejahtera di sini ya. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ya. Dan kepada mereka dikatakan apa? Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap apa katanya? Jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Berapa banyak nih? Sampai ada orang yang bertanya begitu. Wah, ini berapa banyak ya? Karena waktu itu akan, selain tadi kan, Injil ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Ada konteks yang lain. Ya, kalau apa katanya, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara yang akan dibunuh sama seperti mereka, barulah waktunya itu tiba. Nah ya, mari kita lanjut ya teman-teman. Jadi dari materi kelima ini kita bisa belajar ya, kita bisa belajar. Sepertinya kita harus berhenti di sini nanti ya. Tapi kita sudahi di materi kelima ya. Bahwa ini tidak merujuk suatu momentum khusus dalam sejarah umat manusia, tetapi paralel dengan keempat materi pertama. Ya, tadi kita sudah bisa lihat ya, jiwa-jiwa ini kaitannya dengan darah kuda merah. Karena Injil diberitakan konflik terjadi, maka iman itu bangkit. Tapi iman itu dan kesaksiannya itu mendapat perlawanan dari dunia, yaitu dibunuh kan. Nah, sampai kalau saudara lihat bisa dibunuh karena apa? Karena kelaparan. Bahkan bisa dibunuh karena apa? Thanatos. Ya, oke. Itu terjadi selama masa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yaitu apa? Bahkan lebih rincinya lagi, sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus, ya, di loteng Yerusalem sampai kepada kedatangannya Dia nanti kembali. Ya. Jadi apa saudara bisa lihat? Semakin berat orang Kristen dianiaya. Artinya apa? Semakin Injil diberitakan itu, semakin kuat desakan orang-orang kudus di surga ini. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Tadi saudara udah lihat skenario-nya di Wahyu pasal 8 kan? Semakin kuat desakan orang kudus di surga agar Allah menghakimi penduduk bumi dan membalas darahnya. Semakin murka Allah itu sesegera akan datang. Materi kelima dibuka, Yohanes melihat di bawah mezbah di surga jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, iman dan kesaksian iman. Jadi di sini bukan mengenai tubuh, tapi jiwa. Ingat, jiwa. Artinya apa? Memang di bawah mezbah ini, sekarang ini, itu tidak ada tubuh. Tubuh itu tubuh fana. Tubuh fana yang kita sering diskusi kan, bahwa ada tubuh yang fana, tubuh hina yang akan memang harus apa? Anak-anak Allah ini harus ada pembebasan tubuh. Memang tidak ada di sana. Yang ada adalah jiwa-jiwanya. Saudara bisa lihat kan, terkonfirmasi memang hanya ada jiwa-jiwa yang ada di sana, bukan tubuh. Oke? Karena tubuh itu jadi binasa. Ya. Nah, ya, orang yang telah dibunuh ini sering disebut martir, ya. Setia kepada Allah dan firman-Nya dan memiliki kesaksian di dalam dirinya. Pertanyaannya, rupanya setiap mereka
yang punya iman dan kesaksian iman ini adalah setiap murid Kristus pada hakikatnya. Itu adalah mereka adalah orang martir, yaitu setiap orang yang percaya, ya, yang menderita di tengah kesusahan dunia. Nanti kita akan muncul kesusahan besar, ya, karena menjaga hidup suci. Karena hidup tidak serupa dengan dunia ini. Karena hidup yang tidak bersahabat dengan dunia ini, ya. Mereka adalah setiap orang percaya yang dalam hatinya memegang firman Allah dan menyaksikannya dengan mulut, menyatakan orang percaya sejati yang rela mati karena imannya. Jadi mereka yang mati telah dibunuh karena iman itu sebenarnya berhenti pada saudara kalau siap rela mati karena iman, sekalipun kesudahannya saudara tidak mati karena pedang, itu adalah terhitung jiwa-jiwa yang yang telah dibunuh oleh karena iman dan kesaksiannya. Karena apa? Memang rela mati karena imannya. Jadi makanya beberapa waktu lalu kan saya posting satu tulisan, apakah kita sudah siap mati? Matikan dulu kedaginganmu. Ya kan? Apa sudah siap mati? Kalau saudara mau siap mati, yang dimaksud siap mati adalah saudara matikan keinginan daging. Ya, hawa nafsu untuk memuaskan keinginannya, matikan, gitu, ya. Karena kalau saudara sudah mati itu artinya apa? Saudara sudah rela mati karena iman itu, ya. Dan itu artinya saudara adalah martir sebenarnya. Kenapa terkonfirmasi ini, saudara? Yohanes tidak mati karena pedang. Apakah Yohanes, Rasul Yohanes, tidak ada menjadi kelompok dari jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah ini? Sangat mustahil, kan? Dia yang terima pewahyuan ini. Pasti dia termasuk di sini. Tetapi artinya apa? Saudara kalau punya iman yang rela, ya. Jadi orang percaya sejati yang rela mati karena imannya. Rela. Jadi saudara memiliki jiwa yang sudah rela. Tubuhmu akhirnya selesai oleh pedang atau tidak, itu cerita lain, ya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi, ya. Ada 2 menit. Di hadapan tahta Allah orang-orang kudus berseru dengan suara nyaring. Tadi kita sudah bahas ini, ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ini gambaran dari Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan yang berseru siang malam? Itu gambarannya yang ada di bawah mezbah, saudara, ya. Dan para martir ini, ya, dikatakan di sini ada, ya, penguasa yang kudus dan benar. Ini sebenarnya untuk melihat bahwa yang kudus dan benar itu adalah penguasa langit dan bumi, ya. Dia akan membuktikan dirinya, menyatakan kekudusan dan kebenarannya, ya. Karena apabila dia mengabaikan seruan doa dari orang-orang kudus ini, dia menodai keberadaannya sebagai yang kudus dan yang benar. Makanya doa ini juga doa yang sudah benar-benar jadi satu rangkaian. Hai yang kudus dan benar, penguasa yang kudus dan benar. Dia harus membuktikan bahwa dia yang kudus dan benar. Dia harus menyatakan penghakimannya dan pembalasannya terhadap orang-orang kudusnya. Oke? Apakah martir ini menuntut pembalasan? Tidak. Ya. Karena dendam? Tidak. Karena hal itu tidak layak bagi orang kudus. Tapi orang kudus memohon Allah menyatakan keadilan. Jadi karena kebenaran, gitu ya, saudara, ya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, hakulah pembalasan. Ya kan? Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya. Nanti kita baca ayat ini, teman-teman bisa baca sendiri, ya. Nanti saya share. Janji ini sungguh pasti dan Allah tidak akan pernah tidak menepati firman-Nya. Nah, kata kami ini, saudara, ya, ada darah kami, ya. Allah tidak akan melupakan engkau dan saya, ya. Ya, darah kami dalam, ya, kami dalam frasa darah kami, ya. Kapan, ya, berapa lama lagi kah, ya, penguasa engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami, ya. Allah tidak melupakan darah umatnya, ya. Allah akan membalas umatnya dan mengadili para musuhnya, ya. Dan ada konteks ini, saudara, ya, mereka yang diam di bumi itu bukan berarti semua orang, tetapi mereka yang memusuhi Allah atau menolak Allah, ya. Bagian terakhir dari materi kelima ini ada jubah putih. Jadi jiwa-jiwa mereka ini dikatakan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Jubah putih pertama muncul di materi kelima ini. Saudara harus ingat, kan? Ya, jubah putih. Ini kita akan sebut kalimat ini
berkali-kali ke depan, ya. Tapi mulai pertama di sini. Saudara bayangkan nggak? Awalnya dari mana? Dari Injil. Ya, kabar baik. Ketemu dengan konflik, tapi darah jatuh. Darah jatuh, ada jiwa-jiwa. Tapi jiwa-jiwa ini yang mempertahankan iman dan kesaksian imannya, mereka ini akan mendapat jubah putih. Diberikan sehelai jubah putih, artinya kemuliaan dan kebenaran dari orang-orang kudus di surga. Dikatakan sedikit waktu lagi mereka beristirahat. Mereka kan yang mati dalam Tuhan memang disebut beristirahat. Ya, tetapi sekarang dikatakan sedikit waktu lagi. Tidak seorang pun tahu memang. Bahkan anak manusia tidak. Yang tahu kapan akhir dunia hanya Bapa yang tahu. Kan? Matius 24:36, nanti saudara baca Kisah 1 ayat 7. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi dari konteks orang-orang kudus, kita harus melihat waktu yang singkat ini, atau sedikit waktu lagi ini, dari perspektif penantian. Ya, surga selalu kita lihat sebagai penantian. Orang yang menanti-nantikan. Ya, 2 Petrus 3 ya. Memang hari Tuhan itu akan datang. Wah, begitu seramnya hari Tuhan itu. Ya, sehingga dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, tetapi dia menepati janjinya, ya, akan ada langit baru dan bumi yang baru. Bagi orang-orang yang menanti-nantikan. Momen ini akan cepat berlalu. Bagi orang yang menanti-nantikan itu. Meski bagi kita masa itu terbentang selama berabad-abad. Kebayang ya? Ya, kita sudah bisa rasakan jemaat pertama di Korintus, jemaat pertama di Efesus. Membaca ini, dan kita juga membaca ini, ya. Tapi orang yang ada di dalam penantian ini akan berakhir saatnya saat apa? Jumlah orang kudus di surga genap. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Yaitu apa? Yang memiliki iman dan kesaksian iman. Saudara yang mempertahankan yang masuk dalam pertandingan iman. Kenapa iman menjadi pembicaraan di dalam kehidupan perjalanan anak-anak Allah? Karena ini memang menjadi konteks di bawah mezbah mengenai iman dan kesaksian iman. Itu, ya. Saat jumlah orang-orang kudus surga, tak seorang pun di bumi yang tahu berapa jumlah, ya, berapa banyak orang kudus yang berada di surga. Karena Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Nah, akhirnya kita juga tembus nanti ke sini, ya, Wahyu pasal 7. Bahwa jumlah ini sebenarnya ketahuan jumlahnya. Nah, kita akan bahas nanti itu kan. Jumlah itu akan ketahuan, ya. Saudara ya. Nanti setelah kita masuk ke materi ke-6, kita akan lanjut hari Kamis. Saudara sudah bisa lihat itu gambarannya tuh. Ya, bulan matahari jadi hitam, bulan jadi merah, dan benda-benda langit keterbangan. Wah, udah. Hari penghakiman itu gambarannya. Tapi saudara ya, sebelum masuk gambaran itu dimulai dengan akhir dari apa akibat dari Injil yang bergerak ke seluruh dunia dan tanggapan dunia mengenai Injil yang diberitakan ini. Itu akhirnya rupanya berakhir di bawah mezbah. Cerita bawah mezbah berujung doa. 1. Seruan doa seperti asap disambut kemenyan oleh malaikat surga supaya berbau harum di hadapan Tuhan. Tapi kumpul di atas cawan pedupaan emas. Dan ini kalau namanya disebut nanti ya, itu nanti di di ayat-ayat selanjutnya disebut cawan murka. Itu kalau tumpah ke bumi. Itu materi ke-6. Gempa bumi yang belum pernah ada sebelumnya. Saya sudah lihat itu dalam penglihatan. Jauh sebelum saya baca kitab Wahyu ini. Jadi saya ingin share juga kepada mereka. Itu luar biasa, saudara. Tapi saya dikuatkan Tuhan bahwa memang saat-saat itu sangat singkat. Disitulah pengangkatan orang-orang kudus itu. Karena saya lihat itu. Ini beberapa menit terakhir ya. Tiba-tiba saya dibawa dalam satu situasi. Ya, Yohanes menyebutnya dikuasai oleh Roh. Saya melihat persis di sekeliling saya. Itu gempa, bukan gempa biasa. Saya sudah pernah merasakan gempa.
Saya melihat gempa. Begitu. Ini saudara, itu daratan tergoncang. 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 Dan jiwa saya itu dibawa tembus melewati tempat di mana saya ada. Naik ke atas. Saya lihat semakin ke atas. Saya lihat seluruh daratan. Saya melewati itu Indonesia nih saudara. Saya lihat semua benua bergoncang. Dan daratan itu bergerak. Dan bunyi itu menyeramkan. Menyeramkan. Seketika nih saudara, daratan itu menyatu. Dan air itu lenyap. Nanti kita akan lihat tuh ayat-ayat itu. Ada ayatnya itu. Saya lihat itu. Dan ketika nih daratan nih, dung, dung, itu bunyinya seperti itu. Dung, dung. Langsung gelap. Jadi wah ini materi ke-6. Gelap. Tapi pada saat bersamaan, itu ada sinar dari langit itu yang masuk ke dalam setiap anak Tuhan itu untuk terbang ke angkasa. Jadi saya langsung lihat ada sinar yang datang, ya. Saya kebetulan lihat tuh anak-anak saya itu, semua itu saya lihat dalam 3 kelompok, bertiga, berdua, ya. 3-3-2, 3-3-2, 3-3-2 8, salah. 3-2-2, ya, 7 kan 7, ya. Turun langsung itu seperti saudara tahu yang seperti Aladin itu. Saya nggak tahu kayak apa nanti, tapi saya cerita apa yang saya lihat. Tahu kayak apa namanya? Kayak karpet Aladin itu mirip seperti itu. Saya nggak tahu kayak apa nanti ya, tapi itu langsung dari langit. Ya, jadi seperti bintang-bintang jatuh. Ya, ada. Tapi tiba-tiba ada yang lain yang jatuh. Dan kemudian itu membawa ke atas. Melewati kegelapan itu, melewati kengerian itu, tiba-tiba ada di satu tempat. Nah, yang saya bayangkan, itu adalah Firdaus. Ya, itu di bawah mesbah itu. Keadaan itu. Amin. Ya. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapak kami mengucap syukur. Hamba berhenti bicara, tapi hamba percaya Roh Allah yang kudus akan terus membawa kami ke dalam seluruh kekayaan firman kebenaran ini, supaya kami Tuhan di dalam perjalanan iman kami di sini, di bumi ini, kami menerima penghiburan yang luar biasa dari setiap kekuatan firman ini, yang bukan hanya perkataan tapi kuasa yang memiliki kemampuan, dominions kuasa untuk melepaskan kami dari belenggu-belenggu filsafat dunia, mengenai hedonisme keuangan, mengenai kesuksesan, mengenai hidup yang harus mengikuti gaya hidup dunia. Kami terlepas daripadanya. Ada kuasa di dalamnya. Bukan hanya itu saja, firman ini hidup sehingga membawa kami ke dalam seluruh kebenaran, yang membawa kami ke dalam satu fantasi ilahi, melihat satu hari nanti. Paulus berkata seperti di cermin samar-samar, tapi satu hari sungguh-sungguh kami akan melihatnya. Singkapkan lebih dalam kepada masing-masing anak-anakmu di dalam Zoom Fellowship ini. Berikan dia penglihatan seperti yang Engkau memberikan penglihatan kepada hamba. Di dalam mimpi atau dalam apapun seperti yang Engkau rancangkan pada hidup mereka masing-masing. Supaya mereka dikuatkan dalam perjalanan iman mereka. Supaya mereka semakin memiliki iman yang ditahan uji dan memiliki kesaksian iman. Hamba doa Tuhan, supaya ini menjadi kekayaan yang tidak pernah hilang dari hidup mereka. Kekayaan kebenaran, yaitu menanti-nantikan. Saat itu akan tiba. Saat mereka melihat, oh harinya tiba. Hari Tuhan. Mereka akan melihat Engkau di atas mezbah. Duduk. Dan Engkau akan menaungi mereka dengan sayap-Mu. Sayap kemuliaan. Membentangkan kemah di antara mereka. Menudungi mereka selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah terus. Kami mau terus mendengar. Berikan kami penglihatan surgawi. Hamba doa di dalam mimpi mereka, di dalam kesadaran mereka akan kerinduan akan kebenaran. Engkau taruh penglihatan ini. Engkau berikan ini kepada Yohanes, rasul yang Engkau paling kasih. Engkau pasti juga akan bukakan rahasia ini kepada kami, supaya dalam perjalanan ini kami sungguh-sungguh dapat teguh sampai akhir.
Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami datang dengan penuh pengagungan, dengan penuh penghormatan, ucapan syukur yang tak terhingga kepada apa yang Kau telah berikan kepada kami. Tinggalkan harta yang tak terbatas nilainya ini menjadi kekuatan sampai kami melihat Engkau muka dengan muka satu hari nanti. Kristus Yesus Tuhan di dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Engkau yang diberkati bersukacita, boleh bersama dengan saya katakan amin, amin. Amin, amin. 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 Oke. Amin. Terima kasih semuanya sudah bertahan ya. Semoga Terima firman kasih, kebenaran. Pak. Terima kasih. Itu menjadi kekuatan saudara ya.